harian Selasa 29 Juli 2021, tema Tahir dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Salam sejahtera. Saat ini kita mengetahui bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan signifikan. Rumah sakit pun semakin kewalahan menangani pasien yang terus berdatangan. Pasien antri untuk mendapatkan ruang rawat inap. Pemerintah terus mengimbau seluruh masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Partisipasi dan dukungan semua pihak sangat diperlukan dalam penanggulangan penularan COVID-19. Disiplin masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan dan ketegasan aparat menjadi salah satu kunci keberhasilan penanggulangan penularan COVID-19. Begitu juga dengan program vaksinasi sebagai salah satu strategi memutus mata rantai penyebaran virus. Dalam situasi seperti ini, bagaimana kita memperlakukan iman seperti yang dijelaskan dalam Lukas 5 ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas 5 ini menjelaskan sikap orang Yahudi bahwa penyakit kusta yang tidak dapat disembuhkan dan menganggap penyakit itu sebagai hukuman atas dosa sesuatu. Orang-orang Yahudi akan mengatakan najis kepada mereka dan tidak menaruh belas kasih padanya. Berbeda dengan sikap Yesus yang menerima orang sakit kusta. Orang sakit kusta ini mendengar Yesus sudah dekat. Kemudian ia sujud dan serta memohon kepadanya, katanya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ia berani menghampiri Yesus dan ia tidak takut ditolak Yesus. Ia menghormati kehendak Yesus dan tidak memaksa kehendak sendiri agar Yesus mentahirkan dia. Ia menyerahkan keputusan pada Yesus. Jika Yesus mau, maka Yesus dapat mentahirkan dia. Pernyataan ini sama dengan kata, "Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku." Kita percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit dengan perkataannya. Orang sakit kusta ini menjadi teladan bagi orang yang mengharapkan kesembuhan dengan jalan berdoa. Kita jangan berkata, asal ada iman, maka kita harus sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti tidak ada iman. Doa yang benar adalah ketika kita mengharapkan kesembuhan dari Allah. Kita tidak menuntut, tidak memaksa, tetapi memohon jika Allah berkehendak. Yesus menerima orang sakit kusta dengan mengulurkan tangannya dan menjamah orang tersebut dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Lukas 5 ayat 13. Yesus mau memperlihatkan bahwa kuasa Yesus lebih besar daripada penyakit itu. Yesus menerima orang yang dihina, dinajiskan. Oleh kuasa Allah dalam Yesus, orang sakit kusta dipulihkan fisik dan jiwanya. Yesus menunjukkan belas kasih kepada orang yang hina, yang disingkirkan masyarakat. Yesus melarang orang kusta itu memberitahukan kepada siapapun juga, tapi meminta dia pergi kepada imam untuk memperlihatkan bahwa ia sudah sembuh dan memberi persembahan atas kesembuhan tersebut.
Yesus tidak mau penyembuhan menjadi propaganda menarik orang-orang. Walau banyak orang sakit datang kepada Yesus, tidak semuanya mengalami penyembuhan seperti orang sakit kusta ini. Karena penyembuhan bukan sesuai kehendak dan rencana manusia, tapi kehendak dan rencana Allah. Dalam Markus 5 ayat 34, Yesus menyembuhkan perempuan mengalami pendarahan 12 tahun dan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dari perikop ini, Yesus menjelaskan bahwa Ia mempunyai sifat menolong, menyelamatkan manusia yang menderita, yang sakit. Menolong dalam arti memberi diri, berkorban, menguras tenaga. Yesus menolong, menyelamatkan karena Ia tidak memandang rendah, tidak memandang jijik terhadap orang yang ditolong. Yesus memberi contoh pada kita agar berkorban untuk menolong orang yang menderita, berkorban untuk menyelamatkan orang dari dosa dan sakit. Dalam situasi yang berdesak-desakan, Yesus tidak menghindar dari sentuhan dan desakan. Yesus hadir dalam situasi tersebut. Yesus hadir dan rela disentuh oleh siapapun yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan darinya. Yesus sangat peduli dan peka terhadap orang yang menderita, sakit, termasuk karena penurunan COVID-19. Kita belajar dari Yesus tentang kepekaan terhadap orang yang menderita. Perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan telah berusaha mencari cara mengobati sakitnya. Semua yang ada padanya telah dihabiskan. Bagi perempuan ini, kesembuhan lebih berharga dari harta yang dimilikinya. Perempuan ini mendengar tentang Yesus dan ia mengimani bahwa asal menyentuh Yesus ia akan sembuh. Setelah menyentuh, dengan bergetar hati ia menyadari bahwa dirinya sembuh. Perempuan ini sudah berusaha semua cara dan cara terakhir hanyalah pada Yesus. Perempuan ini tidak meminta perhatian khusus dari Yesus. Dia ikut rombongan orang banyak. Tindakannya menjamah Yesus adalah merupakan cara perempuan itu menyatakan imannya pada Yesus. Menjamah Yesus adalah cara berpikir perempuan itu untuk merasakan pertolongan dan keselamatan dari Yesus. Perempuan itu mencari pertolongan pada Yesus yang mempunyai kekuatan untuk menolong, menyelamatkan, menyembuhkan, seperti diungkapkan dalam KJ 329. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha Penolong tinggal sertaku. Ada orang yang sudah kehabisan akal, kemudian datang kepada Yesus. Orang seperti ini adalah orang yang menyerah pada Yesus karena kekuatan diri dan hartanya tidak dapat menyembuhkan. Orang yang menyerah adalah orang yang berteriak, meminta kekuatan bukan dari diri sendiri, tapi dari Tuhan. Orang yang menyerah adalah orang yang sudah berusaha keras mencari cara untuk penyembuhan. Pada akhirnya ia berserah pada kekuatan Tuhan. Orang yang datang pada Yesus dengan sangat menyerah, maka Yesus tidak membiarkan orang pulang dengan tangan hampa. Sifat Yesus yang pasti menolong, menyelamatkan, menjadi kekuatan penghiburan dalam kondisi kita sekarang ini, terutama yang menderita karena COVID-19. Yesus tahu siapa yang mencari pertolongan padanya. Yesus tahu isi hati iman orang yang mencari pertolongan padanya. Yesus menyebut orang beriman dengan anakku. Ini berarti anak Allah yang taat pada Allah. Apakah kisah Yesus menyembuhkan orang sakit bisa terjadi dalam penderitaan COVID-19 atau penderitaan sakit yang lain? Tentu bisa, karena kuasa Yesus sangat besar dan mulia. Kalau dalam kenyataan orang sudah berdoa sungguh-sungguh dan percaya,
Yesus punya kuasa yang besar, tapi tidak sembuh dan akhirnya meninggal. Bagaimana kita memahaminya? Doa kesembuhan bukan sesuai kehendak kita, tapi sesuai kehendak Allah. Yairus memohon pada Yesus agar anaknya disembuhkan. Tapi anak Yairus yang sakit tidak disembuhkan Yesus. Akhirnya meninggal. Dalam kasus anak Yairus, Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk menyembuhkan. Tapi kuasa Yesus digunakan untuk membangkitkan orang mati. Kuasa Yesus digunakan sesuai kehendak dan rencana Allah. Bisa untuk menyembuhkan, tapi bisa membangkitkan orang mati. Dan membangkitkan orang mati dengan hidup kekal. Dengan peristiwa Tuhan membangkitkan orang mati, maka orang makin percaya pada Yesus, punya kuasa dari Allah. Orang percaya bahwa Yesus bisa melakukan tindakan yang sangat berkuasa di luar pikiran akal manusia, di luar harapan dan doa manusia. Yang penting dalam keadaan sakit kita percaya Yesus mampu menyembuhkan. Kapan dan bagaimana Yesus menyembuhkan kita tidak tahu dan tidak bisa memaksa Yesus. Beriman itu adalah berserah pada kehendak dan rencana Yesus, berharap dan bergantung pada kuasa Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kuasa Yesus sangat besar dan mulia. Tuhan mampu menyembuhkan kondisi penularan COVID-19. Jika Tuhan mau, maka Tuhan akan mentahirkan kami dari penularan COVID-19. Kami terus berseru pada Tuhan, tapi kehendak dan rencana Tuhanlah yang terjadi. Biarlah iman kami terus bertumbuh, walau kami dalam keadaan sakit, lemah, kesulitan akibat pandemi COVID-19. Kami berdoa dalam Yesus. Amin.